Bangsa Israel hidup sebagai budak di bawah kekuasaan Fir'aun yang kejam. Namun di tengah penindasan itu, Tuhan sedang menyiapkan seorang penyelamat kecil. Seorang laki-laki dari suku Lewi menikah dengan seorang perempuan Lewi. Tak lama, Tuhan memberi mereka seorang bayi laki-laki yang sangat elok. Namun Fir'aun telah memerintahkan bahwa setiap bayi laki-laki Ibrani harus dibunuh. Hati sang ibu gemetar, tapi imannya lebih besar dari ketakutannya. Selama 3 bulan, ia menyembunyikan bayinya dengan penuh kasih. Setiap malam ia berdoa agar Tuhan melindungi anaknya. Ketika ia tak bisa menyembunyikannya lagi, ia membuat sebuah peti kecil dari anyaman pandan, dilapisi ter dan gala-gala agar tidak bocor. Dengan air mata dan iman, ia meletakkan bayinya ke dalam peti itu dan menghanyutkannya di sungai Nil. Sang kakak, Miriam, berdiri di kejauhan, mengawasi dengan hati cemas tapi penuh harap. Arus sungai membawa peti kecil itu perlahan mendekati taman istana Fir'aun. Tangan Tuhan menuntun setiap gelombang. Putri Fir'aun datang untuk mandi di sungai bersama dayang-dayangnya. Ia melihat peti kecil itu di antara rumput papirus. Ketika ia membuka tutupnya, terlihatlah bayi kecil yang menangis. Hatinya tergerak oleh belas kasihan. Putri itu berkata, "Ini pasti anak orang Ibrani." Miriam, kakak bayi itu, segera menghampiri dan berkata, "Maukah aku memanggil seorang perempuan Ibrani untuk menyusui bayi ini bagimu?" Putri Fir'aun menjawab, "Baik, pergilah." Dan Miriam pun memanggil ibu bayi itu, ibunya sendiri. Putri Fir'aun berkata kepada ibu bayi itu, "Bawalah bayi ini dan susuilah dia bagiku, dan aku akan memberi upah kepadamu." Tuhan mengembalikan Musa ke pelukan ibunya. Rencananya selalu indah dan ajaib. Ketika anak itu besar, ibunya membawanya kepada putri Fir'aun, dan anak itu menjadi anak sang putri. Putri Fir'aun menamainya Musa, yang berarti, "Aku telah menariknya dari air." Tuhan telah menyiapkan Musa untuk menjadi pemimpin besar umat Israel. Dari kisah Musa kita belajar, kasih seorang ibu dan iman kepada Tuhan mampu menembus bahaya. Ketika kita menyerahkan hidup kita ke tangan Tuhan, Ia sanggup menuntun dan menyelamatkan. Jika kamu diberkati oleh kisah ini, jangan lupa subscribe, like, dan bagikan agar lebih banyak orang mengenal kasih dan kuasa Tuhan.